Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan pendekatan analisis pemasaran dan kita sampai pada pendekatan struktur. Nah, sebelumnya untuk pendekatan struktur ini sendiri ini terkait dengan pendekatan industri ya, pendekatan industri di mana sebenarnya di dalamnya juga akan kita bahas terkait dengan pendekatan efisiensi pemasaran. Hanya saja untuk efisiensi pemasaran tersendiri kita akan bahas pada bab yang lainnya karena satu pembahasan dengan margin pemasaran itu atau nanti bisa dicari di berbagai contoh jurnal itu lebih clear terkait dengan yang namanya efisiensi pemasaran. Nah, untuk pendekatan struktur berarti lebih ke pendekatan industri yang biasanya digunakan oleh industri atau perusahaan yang terdiri dari pendekatan struktur, tingkah laku, dan kinerja pasar. Seringkali disebut dengan SCP ya, Structure, Conduct, and Performance. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu terkait ketiga pendekatan ini. Yang pertama yaitu terkait dengan struktur pasar atau market structure. Struktur pasar sendiri berhubungan dengan karakteristik pasar komoditi, karakteristik pasarnya loh ya, bukan komoditasnya. Karakteristik pada pasar suatu komoditas tertentu yang mempengaruhi tingkah laku pedagang dan kinerjanya dalam sistem pemasaran. Di mana unsur-unsurnya yaitu yang perlu kita tahu adalah jumlah pedagang pada setiap mata rantainya itu kira-kira di pasar tersebut itu seperti apa, jumlah dan ukuran perusahaannya atau pedagang yang bermain, apakah ada yang mendominasi lainnya atau masing-masing punya kebebasan dalam menentukan harga, hubungan niaga satu perusahaan dengan yang lainnya, baik kepemilikan maupun manajemennya. Ada juga terkait dengan hambatan masuk pasar ya, masuk ke dalam pasar kalau kita baru masuk gitu, itu susah atau enggak ya untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Bisa saja kelihatan banyak yang ikut ke dalam pemasaran tetapi apabila diteliti lebih lanjut gitu, hanya ada beberapa saja perusahaan induk yang mengendalikan. Contohnya misalnya karet gitu ya dan beberapa pabrik kram dan macam-macam sebagainya. Kelihatannya banyak perusahaan tapi sebenarnya mereka adalah anak perusahaan yang dibawahi atau digawangi hanya oleh beberapa perusahaan saja seperti itu. Dan banyak lagi di komoditas-komoditas pertanian yang lain juga seperti itu. Dan jangan sampai ke arah apakah ini masuk ke arah kartel atau tidak, ada yang memonopoli atau tidak dan sebagainya. Ada juga kita harus melihat efek supply dan yang inelastis ya. Jika inelastis mendekati 0, maka pengusaha monopsoni dalam mengurangi harga beli akan mengundang pendatang baru ke dalam pasar. Dari ketiga hal ini yang namanya struktur pasar, ada kriteria-kriteria yang kita bisa lihat terkait dengan tingkat konsentrasi pembeli penjual, tingkat diferensiasi produknya itu seperti apa gitu ya. Sebenarnya produknya di satu jenis yang sama hanya berbeda-beda atau emang homogen mutlak atau memang jenisnya memang berbeda-beda gitu. Hambatan masuknya seperti apa, informasi terkait pasar itu gimana ya, ada integrasi dan diversifikasi. Pada intinya kalau secara di lapang, kalau teman-teman nanti melihat contoh jurnal terkait dengan SCP yang sudah banyak meneliti terkait dengan SCP di berbagai macam komoditas, struktur pasar itu dilihat untuk menentukan sebenarnya pasar ini termasuk jenis pasar apa sih gitu. Apakah pasar persaingan sempurna ataukah pasar monopoli ataukah pasar yang lainnya, karena kalian mesti sudah paham dengan jenis-jenis pasar, mereka punya ciri khas masing-masing ya, ciri khas masing-masing terkait dengan hal tersebut. Memang kebanyakan komoditas pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, ya kebanyakan di pasar persaingan sempurna. Tapi kalau produk-produk seperti agribisnis gitu ya, seperti gula misalnya ya atau perkebunan-perkebunan ya produk-produk perkebunan mungkin ada berbagai macam kasus-kasus spesifik tertentu yang di situ ternyata ada yang monopoli gitu ya, ternyata perusahaan yang bermain di situ hanya beberapa saja dan yang lainnya gitu. Itu terkait dengan struktur. Maka dari itu dari yang pertama sendiri ketika kita bisa melihat apa sih pasarnya gitu ya, karakteristik pasarnya itu seperti apa. Jadi ketika kita sebagai pemain di situ dan baru lagi ya, kita bisa
menentukan strategi yang cocok ketika mau masuk itu seperti apa. Tapi kalau kita sudah lama di situ ya sebaiknya seperti apa gitu. Kalau pasar persaingan sempurna mudah masuk, pesaing baru mudah masuk ya kita harus siap dengan persaingan tersebut gitu. Tapi kalau misalnya barrier pasarnya atau hambatan masuk pasarnya tebel gitu ya, susah gitu dimasuki oleh pemain baru ya kalau kita sudah lama bermain di situ tentu saja itu menjadi angin segar tergantung atau tinggal kita menguatkan posisi kita di dalam industri tersebut. Yang kedua adalah tingkah laku pasar atau market conduct yang merupakan adalah tingkah laku dalam menyesuaikan kebijakan pemasaran, baik metode pemasarannya itu apa maupun kriteria-kriterianya seperti apa. Misalnya kayak kriteria harga, jumlah dan maupun dalam praktek-praktek grading, standarisasi, penimbangan, pemotongan ya. Misalnya kalau di sini besi gitu ya, berat misalnya atau berat kuantitas dari suatu komoditas dalam menguasai pasar itu seperti apa gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi melihat tingkah lakunya ya, tingkah laku dari pasar itu kayak gimana sih gitu, harga dan sebagainya, metode yang digunakan seperti apa, pembayarannya seperti apa, hubungan antara satu dengan yang lain itu kayak gimana. Nah, tingkah laku pasar ini terdiri dari setidaknya dari 5 dimensi, yaitu yang pertama prinsip dan metode yang digunakan para pelaku pasar perusahaan dalam menentukan harga dan tingkat output. Nah, harga ditentukan oleh siapa ya, siapa price takernya, siapa price makernya, metode pembayarannya pakai apa, caranya gimana dan sebagainya. Kemudian kebijaksanaan harga dari para pelaku pasar itu cara delivery harga itu seperti apa, ataukah memang sudah ditentukan ya bulat ya dalam komoditas pertanian ya biasanya ya ngikutin harga pasar gitu. Tapi kalau komoditas-komoditas non pertanian misalnya kebijaksanaan harganya biasanya bisa memberikan strategi-strategi tertentu seperti potongan, seperti diskon dan pembayaran secara kredit dan sebagainya. Promosi penjualan dari perusahaan dilakukan seperti apa? Alat koordinasi dan saling penyesuaian harga antara satu dengan yang lain, juga menyesuaikan produk, promosi penjualan dalam persaingan di antara para penjual itu seperti apa? Kalau di non pertanian mungkin lebih kompleks ya. Insya Allah kalau di komoditas pertanian untuk hal ini bisa lebih sederhana. Ada atau tindakan terhadap predatory seperti itu. Kriteria tingkat efisiensi market conduct ini sendiri kita bisa melihat dari jumlah perusahaan yang ada di pasar dalam persaingan, dalam menciptakan persaingan yang kompetitif. Perusahaan berusaha menjual pada tingkat harga yang lebih rendah daripada pesaingnya gitu ya. Berarti kalau kita melihat semudah itu untuk menjual pada tingkat harga yang lebih rendah biasanya ada pada barang-barang komoditas ya, komoditas khususnya komoditas pertanian biasanya ya mainnya perang-perang harga di situ. Perusahaan menawarkan perbaikan produk untuk merangsang minat pembeli ya. Ya kalau kepengen performanya bagus kadang-kadang ya produk developmentnya harus ada untuk merangsang minat pembeli. Perusahaan menekankan pada kualitas dan jasa, tidak ada kerjasama secara hukum antara perusahaan dalam harga atau hal yang lain ya. Setiap perusahaan atau setiap orang, setiap organisasi, setiap pemain berhak untuk menentukan harganya sendiri. Klaim produk secara benar dan diferensiasi produk jelas. Kemudian yang ketiga ya, terkait dengan market performance. Ini penilaian terhadap sumber daya ekonomi, yaitu seberapa jauh sih tindakan atau tingkah laku industri di pasar menyimpang atau tidak sesuai dengan tujuan sosial ekonomi masyarakat. Di mana indikatornya terkait untuk melihat penyimpangan market performance ini bisa melihat dari tujuan masyarakat, komponen kelembagaan dan fungsional sistem pemasaran ya. Komponen kelembagaannya biasanya nanti akan di jurnal-jurnal sendiri itu biasanya akan disebutkan lembaga pemasaran yang bermain itu seperti apa. Kalau di struktur tadi bisa disebutkan saluran pemasarannya itu siapa saja. Nah, di sini di breakdown lagi setiap lembaga itu biasanya nanti di harga ya, di harga melakukan apa saja ya fungsionalnya. Contohnya kayak pertukaran, pembelian dan sebagainya, atau biaya pemasaran yang dikeluarkan itu berapa sampai ketemu marginnya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan efisiensi, yang ada kaitannya dengan margin pemasarannya berapa, biayanya berapa, mereka untung berapa dari sistem pemasaran tersebut, dan dicari yang paling efisien itu atau yang paling efisien itu saluran mana, dan yang paling mendapat keuntungan itu lembaga pemasaran yang mana sih gitu. Kemudian yang tiga, faktor lingkungan yang sesuai sehingga sistem pemasaran dapat berjalan.
Kinerja pasar menilai keberhasilan suatu proses pemasaran yaitu apakah pengumpulan dan penyerahan tepat waktu ya. Tepat waktu ketika memang secara pasar ya dalam memindahkan antara produk satu komoditas dari satu lembaga ke lembaga lain apakah lancar gitu. Kualitasnya sesuai dan dapat dipercaya agar tidak terjadi perselisihan. Apakah permintaan bertambah dari waktu ke waktu ya, kalau misalnya kita time series atau dalam jangka panjang, apakah pasar berjalan secara kompetitif. Secara teoritis market performance adalah efisiensi statis dalam keseimbangan parsial dalam menggunakan sumber daya. Pada kasus di berbagai jurnal yang mungkin teman-teman bisa cari di Google ya, tinggal cari saja analisis atau jurnal analisis SCP PDF gitu, bisa langsung dibaca. Itu market performance lebih menekankan pada yaitu tadi yang saya bilang efisiensi pemasarannya ya, saluran mana yang paling efisien dan siapa sih di antara sekian banyak saluran itu atau mungkin per saluran itu yang memperoleh keuntungan yang paling banyak terkait dengan lembaga pemasarannya, seperti itu. Jadi market performance melihat dari sisi efisiensinya. Maka dari itu pendekatan efisiensi ya ini masuk ke sini. Tapi kalau mau mendalami lebih jauh ya ada nanti pembahasannya terkait dengan margin sekaligus ke efisiensi. Nah, untuk kriteria penilaian market performance sendiri mencakup beberapa hal yang adalah terkait dengan harga relatif terhadap biaya rata-rata atau tingkat keuntungan ya, profitabilitasnya itu berapa. Kita ngelihat ya setiap lembaga itu sebenarnya untung berapa. Efisiensi produksi relatif, besarnya biaya promosi ya, terkait dengan biaya pemasaran, karakteristik produk yang meliputi pilihan desain sampai dengan kualitas, ragam produk, tingkat kemajuan perusahaan dan industri. Ini kalau kompleks ya, kalau di non pertanian ya bisa juga seperti ini. Ukuran margin pemasaran relatif terhadap biaya produksi dan ukuran tingkat penjualan yang relatif terhadap sumber daya pemasaran. Serta kalau ada kerugian atau marketing loss ya dibahas di situ. Walaupun tadi tujuannya adalah melihat keuntungan, tapi ya siapa tahu ada yang mengalami kerugian juga bisa dimasukkan ke dalamnya itu. Yang kedua harga, terkait dengan harga yang berlaku itu mencerminkan biaya plus margin keuntungan ya, dimana harga ya udah ada di situ, udah margin ya, udah ada marginnya sama biaya yang dikeluarkan, dimana keuntungan yang diperoleh harus cukup untuk menutup biaya pengembalian investasi dan bunga. Otomatis ya kita mengharapkan keuntungan itu kan pasti harus cukup untuk menutup ya, minimum tuh untuk BEP lah, tapi nggak mungkin kita berbisnis mencari BEP, pasti di atasnya gitu. Adapun terkait dengan jasa ya yang dibayar konsumen biasanya di pemasaran ya, selain harga jual misalnya ya ada jasa-jasa yang diberikan, dan misalnya kayak jasa angkut dan sebagainya, dan itu harus dikeluarkan biayanya pula di situ, atau mungkin dibayarnya dengan potongan dari penjualan komoditas, misalnya pakai satuan kilo juga bisa, satuan komoditas berapa, angkutan juga bisa gitu. Ambil contoh misalnya dalam penelusuran setiap mata rantai pemasaran, kita harus mencatat parameter harga dan biayanya, kemudian kita tahu angka rata-ratanya itu kayak gimana ya. Misalnya dari sekian kita mau meneliti terkait dengan pemasaran komoditas kentang misalnya ya, kan satu petani atau satu pedagang ke pedagang lain kan punya variasi ya, ada yang mungkin menjual atau mungkin biaya pemasarannya per kentang itu ada yang 1.000 ya, atau ada yang di bawahnya 900. Nah itu dicari angka rata-ratanya, termasuk juga penerimaan dan pengeluaran di setiap mata rantai, di setiap lembaga, kemudian dibagi dengan jumlah yang dijual belikan ya. Yang dikeluarkan tuh berapa? Ternyata biaya pemasaran ini mengeluarkan biaya sekitar 2 juta rupiah. Nah, yang di pasarkan misalnya ada 500 atau 1 ton. Berarti kalau ingin nyari per kilonya sebenarnya berapa sih? Ya berarti 2 juta dibagi dengan kalau kita mau nyari per kilo ya berarti 1.000 kilo gitu. Contohnya seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang terakhir ya, kalau tadi kita sudah ada pendekatan SCP terkait dengan manajemen pemasarannya sendiri, kita tahu setelah berapa sesi ini ya, dari sesi yang konsep pemasaran awal hingga saat ini, setidaknya ya kalau kita mau mendekatkan ya terkait dengan pemasaran, kita harus tahu analisisnya itu apa saja. Dan kalau kita berbicara terkait dengan manajemen pemasaran, yaitu berarti dari awal hingga akhir. Mulai dari mana? Mulai dari perencanaan produk ya, apa yang mau kita jual, produk seperti apa, nanti presentasinya itu seperti apa terkait dengan produk. Yang kedua,
ngiklannya itu kayak gimana, mau angle-nya seperti apa terhadap produk ini. Kemudian baru promosi lewat platform apa, ya, bahasanya seperti apa dan sebagainya. Riset pemasaran mungkin terkait dengan segmentasinya, siapa calon target market kita atau calon segmen yang masuk ke segmen kita itu siapa, karakteristiknya seperti apa. Pengendalian dan analisis penjualan, ya, ada target-target penjualan juga, penganggaran penjualan, setiap kali melakukan penjualan itu membutuhkan anggaran berapa, baik keluar maupun masuknya. Merencanakan saluran distribusi apabila memang diperlukan saluran distribusi, punya agent atau agen banyak di berbagai daerah maupun kota. Pengendalian persediaan juga harus diperhatikan, jangan sampai pasar sedang bergejolaknya ternyata persediaan tidak ada. Begitu juga sebenarnya pasar sedang lesu tapi memproduksi banyak, kemudian persediaan menjadi overload di gudang. Oleh karena itu, penjadwalan produksi juga perlu diperhatikan, distribusi fisik, dan juga manajemen terkait dengan organisasi tersebut, khususnya di departemen pemasaran. Oke, mungkin itu saja ya dari saya untuk uh, materi pendekatan struktur yang masuk dalam uh, tema besar pendekatan analisis pemasaran. Kalau teman-teman ingin mendalami lagi terkait dengan pendekatan struktur ini, bisa mereview jurnal terkait dengan SCP dan insya Allah sudah dibagi kelompoknya terkait dengan tema ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.